Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NPM 23171918. Oke, jadi pada video kali ini saya akan ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan repeater di Burpsuite. Jadi di sini saya mengambil salah satu video dari YouTube ya, menjadikan untuk saya jadikan pedoman atau menuntun saya dalam tutorial kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu uh, yaitu pengantar repeater Burpsuite. Nah, Burpsuite repeater itu alat yang sangat berguna untuk manipulasi dan mengirim ulang permintaan HTTP-nya secara manual. Dan juga ini sangat penting dalam pengujian penetrasi web karena memungkinkan penguji untuk mengubah parameter permintaan dan mengamati bagaimana aplikasi web merespon tanpa harus mengulang seluruh proses interaksi pengguna. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Di sini ada tata cara dari awal yang saya ambil dari salah satu video dari YouTube ya. Di sini saya sudah meringkasnya. Di sini saya sudah dapat ringkasannya ya, atau transkripnya dari YouTube. Oke, sini lanjut. Oke, di sini tuh kita menggunakan kali Linux ya pada VirtualBox. Jadi di sini sebentar, login terlebih dahulu. Oke, jadi di sini tuh saya menggunakan web localhost ataupun ini web OSP Gshop yang sebelumnya kita harus install terlebih dahulu. Oke, baik, lanjut. Sini saya akan jelaskan ya. Jadi di sini kita menggunakan skenario yaitu Gshop ini, yang dimana pengguna itu kita tuh ingin menambahkan produk ke keranjang belanja. Nah, ketika kita itu mengklik ini, mengklik add to basket ini, permintaan HTTP itu bakal dikirim. Dan untuk memahami dan manipulasi permintaan ini, biasanya itu kita tuh akan mengaktifkan fungsi intercept ya di Burpsuite-nya. Jadi ini di bagian proxy, setelah itu di bagian intercept. Nah, ini kita harus aktifkan terlebih dahulu, baru kita mengklik add to basket ini, maka dia HTTP-nya akan tercegat ya. Maka lalu lintas HTTP itu akan tercegat di Burpsuite ini. Setelah itu dengan intercept aktif tuh setiap permintaan yang dikirim dari browser itu akan ditangkap di dalam Burpsuite itu, dia akan dicegat lalu lintas HTTP-nya. Nah, dia akan ditangkap oleh Burpsuite itu sebelum mencapai server. Nah, kita sebagai pengguna itu dapat melihat detail permintaannya seperti metode misalnya put, URL, header, dan data yang dikirimkan, misalnya kuantitas produk. Nah, dalam video yang saya jadikan panduan, yang saya lihat tutorialnya itu permintaan add to basket itu memiliki parameter kuantitas. Jika pengguna ingin menguji bagaimana aplikasi itu bereaksi terhadap kuantitas yang berbeda. Nah, jadi di sini saya mengubahnya. Di sini ya, di bagian repeater. Nah, di bagian quantity ini itu bisa saya ubah ya. Dan itu misalkan ini di bagian quantity ini kita ubah menjadi 6. Nah, itu dia akan mengeluarkan respon bagaimana. Nah, di sini nih seperti misalkan mengubah kuantitas dari 4 menjadi 10. Nah, kita tuh harus mengulang proses. Kita harus mengaktifkan intercept, kita harus mematikan intercept, seperti itu jikalau kita ingin mengulang proses tersebut. Nah, kita harus mengklik add to basket lagi, terus mengubah kuantitas di bulk, seperti itu kan, lalu menuliskan permintaan. Nah, proses ini tuh kita lakukan secara manual, dan itu tuh akan bosan kan kita, terus memakan waktu lama juga. Dan di sini guna dari repeater itu tadi. Jadi yang pertama kita di proxy ini kita lakukan intercept ini, kita onin, terus kita lakukan add to basket, dan di sini akan tercegat ya lintas datanya, terus kita forward. Nah, di sini itu jikalau kita ingin apa ya, kita akan mengulanginya itu kita harus mematikan intercept
ini lagi. Setelah itu kita lakukan ulang lagi, kita klik add to basket lagi seperti itu. Jadi itu akan memakan waktu yang lama. Nah, jadi gunanya repeater itu di sini kita daripada mengulang proses intercept yang seperti sebelum-sebelumnya, kita melakukan intercept, kita mengaktifkan intercept, mematikannya. Setelah itu uh, kita mengklik add to basket lagi. Nah, itu akan makan waktunya cukup lama. Dan setelah itu tuh kita menggunakan repeater ini akan mempercepat proses tersebut gitu loh, menjadi yang tadinya manual itu jadi otomatis gitu. Nah, intercept ini nih kita setelah melakukan permintaan itu ada di repeater. Nah, kita sebagai pengguna tuh dapat memodifikasinya suka hati dan mengirimkannya berulang kali dengan cepat. Nah, kita tuh dapat mengamati respon server secara instan, dan ini tuh memungkinkan pengujian yang efisien terhadap berbagai skenario seperti mencoba nilai input yang berbeda, manipulasi header, atau menguji kerentanan tertentu seperti itu. Jadi fungsi dari repeater itu tadi itu memungkinkan manipulasi permintaan yang efisien seperti mengubah kuantitas item dalam keranjang belanja dan menguji respon server terhadap perubahan tersebut. Seperti itu. Kalau solusi untuk pelaksanaan dan efisien. Nah, ini tadi nih penggunaan dari repeater itu tadi. Nih, kemampuannya itu untuk manipulasi dan mengirim ulang permintaan dengan cepat dan efisien. Dikombinasikan dengan fitur-fitur seperti penamaan tab, hotkey custom, dan pencarian respon menjadikannya fondasi penting untuk pengujian penetrasi dan analisis kerentanan. Nah, jadi tadi yang tadinya kita bolak-balik ya, kita harus mengulang proses yang sama, dan kita beralih menggunakan repeater tuh dia akan lebih cepat dan efisien lagi. Dan di sini kita langsung saja mulainya ya. Dan sebenarnya ini simple aja sih. Kita harus siapkan web OSPG shopnya, kita harus siapkan web localhostnya di sini. Setelah itu kita di sini kita ulang aja ya. Kita ulang. Kita buka worksheetnya. Oke, sekarang kita klik next, start work. Oke, di sini kita langsung saja ke proxy ya. Jadi kita lihat proxy settingnya terlebih dahulu, apakah dia berubah? Oh enggak. Dan oke, di sini kita klik intercept on ya, kita aktifkan. Sebentar, kita cut terlebih dahulu karena kita menyelesaikan azan dulu ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Di sini kita klik intercept on. Itu di sini kita klik add to basket. Setelah itu dia langsung masuk ke sini ya, ke worksheet-nya. Itu lalu lintasnya langsung kekirim ke sini ya, langsung dicegat oleh worksheet-nya. Itu kita lakukan forward. Nah, forward ini untuk
Forward ini untuk meneruskan permintaan atau request ke server webnya atau meneruskan respon ke browser jika kita tuh sedang melakukan intercept respon ya. Itu di sini kita lakukan forward. Nah, sini terdapat quantity 6 ya. Jikalau di sini kita ganti menjadi 10 misalkan ataupun berapa ya, 10 saja lah. Di sini kita langsung klik ya. Oh ya, jadi kita langsung klik 10. Setelah itu kita balik lagi ke webnya. Itu kita klik add to basket. Oh, bukan. Sebentar. Oke, jadi di sini kita ganti kuantitinya yang dari 6 tadi menjadi 10 itu kita lakukan forward dan kita lihat hasilnya sini. Nah, di sini you can order only up to 5 item of this product. Jadi kita tuh hanya bisa membeli 5 atau 6 produk saja. Jadi tidak bisa lebih daripada itu. Nah, seperti itu. Setelah itu ini kita langsung klik off saja ya. Kita langsung ke HTTP story-nya. Nah, tadi. Oke, dengan quantity 6. Nah, di sini kita hapusin dulu sih. Hapus. Oke, kita ulang ya. Oke, kita ulang terlebih dahulu. Kita klik on. Oke, di sini kuantitinya jadi 5 ya. Kalau kita di sini klik, kita ganti menjadi 20 misalkan. Dan kita forward dan di dalam webnya ini maka akan tulisan you can order only up to 5 item of this product. Jadi kita hanya bisa membeli atau memasukkan barang tersebut itu ke keranjang tuh hanya batas 5 saja, seperti itu. Dan ini kita menggunakan cara manual, jadi kita bolak-balik menekan tombol intercept on lagi, terus kita balik lagi ke webnya untuk menekan add to basketnya segala macam. Dan di sini saya akan menunjukkan caranya itu menggunakan repeater. Jadi repeater itu untuk ini, dia itu tuh bisa meminimalisir waktu yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Repeater itu tuh memungkinkan itu memanipulasi permintaan yang efisien, seperti mengubah kuantitas item dalam keranjang belanja dan menguji respon server terhadap perubahan tersebut. Jadi kita tuh bisa menggunakan waktu secara efisien lah. Jadi kalau misalkan kita menggunakannya secara manual itu kita bolak-balik seperti tadi, seperti saya sebelumnya. Jika kita menggunakan repeater nanti itu dia lebih cepat lah, lebih efisien, seperti itu. Bisa kita baca di sini ya nih, kegunaannya. Nah, daripada kita mengulang proses intercept yang membosankan kita tadi kayak mengklik on, mengklik off, balik lagi ke web lokalnya. Nah, di sini tuh repeater itu tuh kita tuh bisa modifikasinya sesuka hati dan mengirimkannya berulang kali. Kita bisa berulang kali gitu tanpa bolak-balik seperti tadi. Nah, kita langsung aja ya. Itu di sini kita klik kanan dan klik send to repeater atau Ctrl R ya. Jadi kita langsung beralih ke repeaternya. Dan di sini kita klik bentar. Ini kita klik send ya. Sini dia akan menampilkan HTTP oke di
Ini ya, oke ya. Jikalau kita ini tadi ya sebentar. Hmm, nah, kita akan mencoba ubah nilai dalam permintaannya. Nah, misalkan kita mengubah kuantitas produk dari 5 menjadi 6 dan terus kita klik send itu untuk melihat respon dari server setelah mengubah permintaannya. Seperti ini tadi, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tapi ini kita tadi melakukannya secara manual, tapi ini kita secara otomatis ya menggunakan repeater. Jadi kita gunakan klik 6 di sini dan kita klik send. Nah, dia di sini akan menampilkan pesan error. Itu you can order only up to 5 items, 5 items of this product. Sama seperti yang keluar dari di bagian bawah ini tadi ya, tulisan merah itu tadi. Nah, seperti ini saya akan tunjukkan di laporan saya. Nah, seperti ini. Tapi bedanya itu kita harus bolak-balik ke websitenya. Tapi kita jika menggunakan repeaternya tadi, kita hanya melihat pesan di sini tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ganti 5 lagi, kita klik send. Nah, dia akan berhasil, dia oke. Dan setelah itu di sini kita tuh akan menghapus karakter dari authorizationnya header untuk melihat respon 401 atau unautoriznya itu misalkan kita ubah ini, kita hapus bagian ini sedikit saja, yaitu kita klik send, dia maka akan menampilkan pesan error seperti ini ya. Nah, kalau kita kembalikan sebentar, nah kita klik send lagi, dia akan menampilkan oke ya, jadi berhasil ya, statusnya sukses. Itu kita hapus apa ya, kita hapus ini, terus kita klik send. Nah, dia akan tampilkan error seperti ini, format is authorization bearer dengan token, statusnya 401, dan di sini message-nya ini. Kita kembalikan, kita klik send, maka statusnya akan sukses dan dia produk ID-nya 1, di keranjang ID keranjangnya 1, ID-nya 9, kuantitinya 5. Seperti itu. Kalau kita melebihi batas maksimum dari kuantitinya, dia akan melakukan pesan error. Nah, kurang lebih seperti itu dalam penggunaan repeater dalam browser ini. Saya kira cukup. Mungkin sampai sini saja tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.